Bismillahirrahmanirrahim. Ini suci rahimi al-Muslim wa asatid wa ustazat wa ashabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana tariqan sabilan wa aqama lana ma'rifatihi burhanan wa hadihan wa dalilan wa ba'atha ilaina Muhammad ibnu Abdillah wa rasulih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. La ilaha illallah. Kalau kita mendengar kata hacker, pasti di pikiran kita akan muncul yang namanya pemrograman, peretasan, atau mengambil latihan, atau pencurian kan. Mungkin yang kita tahu pasti sempat viral di tahun 2024 yang namanya Biorka. Ya, siapa yang nggak tahu Biorka itu? Sebenarnya hacker itu adalah sebuah gambaran umum pada seseorang yang memiliki kemampuan dalam pemrograman, peretasan, dan komputerisasi. Biasanya hacker itu tergantung dari tujuan dia melakukan peretasan. Terkadang hacker yang biasa kita kenal ini dia suka melakukan pencurian terhadap hal-hal yang seharusnya nggak dia miliki, ya meretas wifi, meretas akun orang, atau mencuri data-data sensitif orang. Tapi sebaliknya, terkadang ada juga hacker yang biasanya untuk melindungi orang dari hacker yang mencuri itu. Biasanya peretasan itu dia menggunakan dua teknik yang paling umum, tapi ini udah jarang digunakan. Itu ada teknik BFA dan PFA. PFA itu adalah salah satu teknik di mana program atau program yang sudah dibuat itu akan memasukkan password satu persatu seperti kayak dari 0 sampai 9, terus A sampai Z, dan semuanya kan. Tapi memang teknik ini juga tidak efektif karena membutuhkan waktu yang lama dan memang akurasinya 100%, tapi butuh waktu yang lama. Sedangkan teknik yang lebih efektif itu ada namanya DFA, namanya Dictionary False Attack, adalah sebuah teknik yang menggunakan kata kunci. Jadi makanya ketika kita membuat sandi atau password itu nggak boleh menggunakan hal-hal yang berhubungan dengan kita kayak nama panjang, tanggal lahir, atau hewan peliharaan dan lain-lain. Soalnya kalau misalnya kita bilang aja penyalahgunaannya ini dia tahu tentang diri kita, misalnya lewat media sosial, atau dia tahu nama panjang kita, tempat lahir kita, tanggal lahir kita, itu dia tinggal masukin ke dalam programnya hal-hal yang berhubungan sama kita, dan programnya bakalan menguji kata sandi yang udah dimasukin kata kunci dan akan dicoba. Dan itu akurasinya memang nggak terlalu akurat karena kalau misalnya kita tahu caranya itu ya udah lebih kecil akurasinya ketimbang DFA atau yang menguji satu persatu. Tapi walaupun kayak seperti itu, sebenarnya ilmu kayak gini tuh udah banyak di internet. Sebenarnya kita bisa nyari di internet yang ilmu ini gratis, tapi ya itu tadi penyalahgunaannya. Kita harus gunain internet itu dengan bijak, karena di dalam surah Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasariqu wasariqatu faqatu aydiyahum jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Yang artinya, dan orang yang mencuri, dan laki-laki yang mencuri, dan perempuan yang mencuri, maka potonglah kedua tangannya sebagai balasan atas yang perbuatan yang dilakukan dan sebagai siksaan Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, menurut banyak sebenarnya di negara atau banyak masing-masing negara itu punya hukum yang melarang orangnya untuk melakukan peretasan tanpa izin atau ya menyalahgunakan ilmu yang peretasan tadi. Kalau misalnya di Indonesia itu paling minimal hukuman 3 tahun penjara atau denda paling minimal itu 30 juta, tergantung dari hukuman yang diterima. Maka dari itu gunainlah internet dengan bijak, karena ilmu itu bisa menjadi sangat bermanfaat atau bisa menjadi sangat berbahaya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.